ini kita sudah berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Lengkuat Pasir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh ya teman-teman, kita ketahui bersama bahwa Tanah Pasir merupakan salah satu penyangga IKN Nusantara ya, yang merupakan daerah terdekat juga dengan IKN Nusantara. Nah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa di Tanah Pasir kita bisa menemukan situs-situs peninggalan sejarah, teman-teman, terutama terkait Kerajaan Pasir atau yang sering kita kenal dengan sebutan Kerajaan Sadurengas. Nah, selain di Pasir Blengkong, tepatnya di Museum Sadurengas, kira-kira di mana lagi kita bisa menemukan situs peninggalan sejarah Pasir, teman-teman? Daripada penasaran, mari simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Lengkuat Pasir. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh ya teman-teman, kali ini kembali kami ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di penyangga IKN Nusantara, teman-teman. Tepatnya di Tanah Pasir, Desa Lempesu. Desa Lempesu ini masuk di Kecamatan Pasir Blengkong, teman-teman, yang ada di Tanah Pasir. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Desa Lempesu ya, tepat di pinggir jalan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga ke belakang saya, begitupun dengan yang ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah di sini juga kita bisa menemukan situs Putri Petung, teman-teman, atau Raja Pasir pertama, tepat di sebelah kanan saya, teman-teman. Letaknya juga pas di pinggir jalan ya teman-teman. Nah terus di bagian bawah ini juga ada tulisan Desa Lempesu ya teman-teman. Desa Lempesu ini juga masuk di Kecamatan Pasir Blengkong. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya, ada buayanya juga ya teman-teman, telur, baru pohon bambu ya. Nah jika teman-teman ke Lempesu, pasti teman-teman menemukan ini teman-teman, situs peninggalan sejarah ya. Kita coba lagi untuk menelusuri ke arah kanan sana teman-teman. Ada apa lagi di sana? Mari simak terus videonya sampai selesai. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk masuk ke arah kiri, teman-teman. Tidak jauh dari tempat kita berdiri tadi. Ternyata di sini kita juga menemukan bangunan ya teman-teman. Mari kita lihat secara bersama-sama teman-teman. Kira-kira bangunan apakah yang ada di bagian depan kita saat ini? Yang jaraknya juga tidak jauh dari pinggir jalan raya tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, tidak jauh dari tempat yang tadi ya, yang di pinggir jalan. Kita masuk sedikit ke arah kiri, kita menemukan ini teman-teman, bangunan ini. Nah coba kita lihat ya teman-teman, lebih dekat lagi. Nah kalau kita lihat, ini adalah Pondok Petilasan Putri Petung ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya secara langsung. Jaraknya tidak jauh ya teman-teman dari tempat yang pertama tadi kita berdiri di pinggir jalan ya. Nah ini juga di belakangnya ya teman-teman, terdapat pohon bambu ya. Nah salah satu memang situs peninggalan sejarah, terutama sejarah pasir ya teman-teman, salah satunya adalah di Desa Lempesu ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya secara langsung. Jika teman-teman juga ke Tanah Pasir, mungkin teman-teman bisa juga sekalian berkunjung ya ke sini. Desa Lempesu sendiri terdapat di Kecamatan Pasir Blengkong teman-teman, Kabupaten Pasir.
Tepat di belakang bangunan Pondok Petilasan Putri Petung tadi, kita juga bisa melihat pohon bambu ya teman-teman. Tentu saja pohon bambu yang begitu rindang dan memiliki ukuran yang cukup besar teman-teman. Setelah kita melihat petilasan Putri Petung tadi, selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk berjalan mengarah ke Jalan Tanjung Dalam teman-teman, yang juga berada di Desa Lempesu. Nah, di Jalan Tanjung Dalam ini kita juga bisa menemukan makam ya teman-teman. Dan menurut informasi dari warga sekitar bahwa makam yang berwarna kuning ini adalah makam keturunan raja teman-teman. Lokasinya juga berada di Jalan Tanjung Dalam, Desa Lempesu teman-teman. Tidak jauh dari makam tadi, selanjutnya kita bisa menemukan tiang ulin ya teman-teman. Tiang ulin yang masih berdiri kokoh, dan di bawahnya kita bisa menemukan pecahan keramik. Selain itu juga kita bisa menemukan beberapa ulin lainnya yang ada di bagian bawah juga teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kami juga masih di Desa Lempesu ya. Di Desa Lempesu, dan sekarang juga sedang dilakukan pembersihan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian belakang saya ada tiang ulin, tiang tengah, dan juga ada beberapa ini ya, pecahan keramik ya teman-teman. Nah, dan juga sedang dilakukan pembersihan teman-teman, keliling. Nah, cuma untuk lebih jelasnya nanti kita coba tanya ke tokoh-tokoh yang ada di sini ya teman-teman. Kira-kira ini bangunan apa dan sedang dibuat apa ya teman-teman. Jangan lupa untuk simak terus videonya. Tiang ulin ini juga letaknya berada di Jalan Tanjung Dalam teman-teman. Dan saat ini kita juga bisa melihat secara langsung sedang dilakukan pembersihan, baik pada bagian sisi kiri, kanan, depan, dan belakang teman-teman. Kalau kita lihat dari bentuknya, tentu saja tiang ulin ini memiliki nilai sejarah teman-teman. Namun alangkah baiknya kita tanyakan kepada tokoh sekitar agar kita tahu lebih jelas terkait tiang ulin ini. Ya teman-teman, saat ini kita masih di Desa Lempesu ya. Kalau kita lihat tadi vlog saya, kita keliling-keliling teman-teman, baik dari situs petilasan, kemudian ada juga ke makam, kemudian yang terakhir tadi kita ke tempat yang sedang dibersihin teman-teman. Dan di situ kita bisa melihat ada tiang ulin yang masih berdiri kokoh ya, dan juga hamparan keramik di bagian bawahnya. Nah, saat ini saya sedang bersama tokoh budaya di Tanah Pasir, tepatnya di Desa Lempesu. Namanya beliau Haji Jamil ya. Nah, mungkin kita tanya-tanya terkait tadi itu udah yang bangunan tiang ulin yang berdiri tadi itu kira-kira bekas apa ya? Bisa nggak kita diberikan informasi terkait itu? Oh, itu adalah bekas, kalau dalam bahasa Pasir dalam itu kalau bahasanya keraton, bekas keraton. Iya. Itu didirikan sekitar abad ke-18 di zaman Kesultanan Ibrahim Khalifatul Mukminin. Sultan Ibrahim Khalifatul Mukminin. Iya. Yang bernama. Berarti termasuk yang keramik-keramik di bagian bawah tadi juga ya, termasuk Itu peninggalan. Itu peninggalannya yang hancur di dalam tersebut. Iya. Di sini memang suatu keraton yang dibangun oleh Sultan Ibrahim Khalifatul Mukmin, karena Sultan Ibrahim itu dua. Iya. Yang di sini itu Sultan Ibrahim Khalifatul Mukminin, Ibrahim pertama, yang kedua itu Ibrahim Khaliluddin yang terakhir. Berarti ini memang salah satu situs sejarah yang ada di Tanah Pasir, tepatnya di Desa Lempesu. Nah, justru karena itu tempat berdirinya itu dinamakan Tanjung Dalam. Nah, karena waktu itu kan di situ karena di pinggir sungai ada sebuah tanjung. Iya. Nah, tanjung, dan di situ didirikan sebuah dalam bahasa Pasir ini. Iya. Itu adalah keraton. Jadi selanjutnya tempat itu dinamakan Tanjung Dalam. Tanjung Dalam. Tempat keraton yang ini. Nah, kalau kita lihat ini nanti ke depan akan diapain lagi rencananya? Apakah memang nanti mau direncanakan untuk menjadi tempat wisata? Karena setahu saya kan memang Desa Lempesu ini identik dengan desa wisata kan, karena kita tahu ada air terjun dan lain-lain, termasuk situs peninggalan sejarah. Karena sekarang ini mau semua tempat atau
situs-situs purbakala itu harus dipelihara, diperbaiki atau dijaga. Nah sekarang mulai sudah dibersihkan, nanti rencana di situ akan dibuat atap atau istilah kasebo untuk melindungi anak ini, situs ini supaya agak bisa bertahan lama, dan nantinya ke depan memang salah satu wisata ya di situ. Karena satu-satunya peninggalan sejarah yang masih ada tertinggal yaitu yang ulin tadi. Nah, karena memang Pasir ini lain dengan di Jawa, karena kalau di Jawa itu semua komponen bangunan itu dari batu. Nah, tapi kalau di Pasir dari kayu, jadi hanya tinggal itu. Dan ini kayu ulin ya, kayu ulin. Kalau kita dalam bahasa Pasir biasanya sering menyebut dengan telion. Nah, telion itu teman-teman, memang yang tersisa tadi itu adalah kayu ulin teman-teman, atau kayu telion. Dan biasanya juga orang mengenal dengan sebutan kayu besi ya, yang ada di Kalimantan. Mudah-mudahan nantinya semua situs-situs ataupun benda-benda purbakala di Pasir ini bisa terrealisasi, terjaga dengan baik ya, dan sebagai bukti sejarah bahwa Pasir ini pernah ada kerajaan dan kesultanan. Karena begini, kalau masih di Lempesu namanya kerajaan. Nah, namanya Kerajaan Padang Bertinti. Yang dipimpin oleh Putri Petong sampai ke cucu beliau. Dan setelah pindah dari Lempesu ke Pasir Blengkong, nah baru yang dirubah menjadi kesultanan. Gitu. Jadi di sanalah yang disebut itu Kesultanan Sadurungas. Jadi sekarang ini banyak itu menyatakan bahwa kerajaan Sadurungas itu bukan. Kalau kerajaan itu masih Kerajaan Padang Bertinti. Cuma kalau sudah ke kesultanan, yaitu Kesultanan Sadurungas, begitu. Betul-betul. Berarti ini teman-teman menambah wawasan kita lagi ya terkait dari penjelasan dari tokoh budaya yang ada di Tanah Pasir. Nah teman-teman, itulah situs bersejarah yang bisa kita temukan di Desa Lempesu, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, atau tepatnya di daerah penyangga IKN Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat, minimal sebagai media informasi bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.